Alhamdulillah hari ini kita bahas ya surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 144 sampai 147. Ada 5 tafsir ya yang disampaikan Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli. Ini tafsir yang dibaca di pesantren Salafi. Kemudian tafsir Al-Muyassar, tafsir dari Saudi Arabia. Ini tafsir yang ringkas. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, ini dari Imam Ibnu Katsir ya. Kemudian tafsir Misbah, ini tafsir dari Pak Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia. Kemudian tafsir Kementerian Agama. Untuk memperbandingkan, nah mari kita lihat ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami Allah melihat mukamu, wajahmu Muhammad menengadah ke langit. Nah, kalimat kami dalam Al-Quran itu sebagaimana kita bahas itu bukan menunjukkan banyak, tapi li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi Allah itu ya. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang orientalis atau orang-orang kafir, nah itu coba tuh Al-Quran itu Allah menggunakan kata kami. Kami itu banyak, berarti Tuhan kamu banyak. Kita harus jelasin, kami, nahnu dalam Al-Quran itu bukan hanya mengandung arti banyak, tapi juga li ta'zim, untuk mengagungkan. Ya, mengagungkan, memuliakan. Allah itu maha agung, maha mulia, maka menggunakan kata kami. Walaupun nanti dalam ayat juga ada juga menggunakan kata aku. Innani anallah, itu aku ya. Tapi misalnya inna nahnu, kami, menurunkan Al-Quran. Jadi bukan artinya Tuhan banyak, bukan. Tapi untuk memuliakan. Sama seperti kita nih ngobrol sama saya ke Bang Pardan ya kan. Kalau lu gua rasanya nggak pantas. Antum gimana kabarnya? Antum kan, padahal satu orang. Antum gimana kabarnya? Nah, antum itu bukan banyak orang, satu orang, tapi untuk memuliakan. Nah, kayak begitu aja ke manusia begitu, apalagi Allah. Balik lagi, jadi sungguh Allah melihatmu, ini adalah wajika Nabi Muhammad, menengadah ke langit. Maksud menengadah ini bukan berarti Allah itu di langit ya. Allah itu kan nggak ada tempat ya dimanapun ya. Jadi maksudnya bentuk doa. Jadi Nabi itu ke langit minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah untuk pindah kiblat. Karena awalnya dulu kiblat itu di Ka'bah Baitullah, di ayat sebelumnya kita bahas kan. Kemudian ke kiblatnya orang-orang Ahlul Kitab, Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah doa terus. Lalu falanwalliyannaka qiblatan tardaha, lalu kami palingkan kamu hai Muhammad ke kiblat yang kamu ridha, yang kamu sukai. Kemana itu? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan mukamu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ini doanya Nabi ini. Ini peristiwa ini kejadiannya yaitu ketika Rasulullah dan sahabat sholat, awalnya menghadap Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Doa terus, lama berdoa sampai beberapa bulan ya. Kemudian kembali ke Ka'bah Baitullah. Makanya kalau yang pernah haji umrah itu kita ziarah ke masjid namanya Qiblatain, masjid 2 kiblat. Rokaat pertama, kedua ke Baitul Maqdis, rokaat ketiga, keempat ke Masjidil Haram. Nah, ini ayatnya ya. Karena itu di ayat ini menunjukkan, kita lihat tafsirnya dulu ya, tafsir Jalalain. Jadi Allah memastikan bahwa Rasulullah SAW nunggu lama sekali wahyu dari Allah ya, ingin kembali kiblat menghadap Ka'bah Baitullah. Rindunya itu luar biasa, kangennya itu luar biasa. Rasulullah itu berdoa kepada Allah. Nah, doanya dikabulkan, lalu kembali ke Baitullah, Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah.
Sebabnya apa? Dalam tafsir Jalalain secara singkat, kiblatnya Nabi Ibrahim ya itu Baitullah Ka'bah, lebih menggugah untuk masuknya orang-orang Islam ke orang Arab. Jadi orang-orang Islam masuk, orang-orang masuk Islam itu ya di Ka'bah Baitullah, bukan ke Masjidil Aqsa, bukan. Maka di ayat ini kembali ke Ka'bah Baitullah ya. Nah, kemudian dalam tafsir Muyassar juga secara ringkas ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, Rasulullah itu diperintahkan kembali menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Kemudian masih ayat yang sama, wahai suma kuntum fawallu wujukum satrah. Ya, di mana saja kalian berada, palingkan wajahmu ke arahnya. Ya, di mana saja, maksudnya di mana saja tuh, di seluruh dunia. Dari timur, barat, masyrik, maghrib, seluruh dunia ketika sholat hadapkan kembali ke Baitullah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anal haqqu min rabbihim. Sesungguhnya ahlul kitab, siapa itu? Yahudi dan Nasrani, yakin bahwasanya menghadap kembali ke Baitullah itu hak, itu benar, min rabbihim, dari Allah. Wallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak gapleh. Nah, ini udah bahasa orang yang main gapleh itu ya. Allah tidak lengah ya, tidak lupa apa yang mereka lakukan. Artinya bahwa orang-orang ahlul kitab itu tahu persis bahwasanya kiblat itu ya ke Baitullah kembali. Jangankan begitu ya, di dalam tafsir Jalalain pun dijelasin orang-orang ahlul kitab ini mengenal Rasulullah itu lebih kenal dibandingkan anaknya sendiri, keturunan sendiri, lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW karena egonya, karena sombongnya mereka mengingkari itu ya. Ada yang sebagian taat kepada Allah, beriman, jadi muslim, tapi umumnya adalah tetap dengan keyakinannya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelasin bahwa sesuatu yang pertama kali ini adalah menurut Ibnu Abbas ayat yang dinasah. Jadi ayat dinasah ini maksudnya dalam Quran itu, kalau kita belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ada ayat nasih mansukh, ayat yang dihapus. Jadi setelah ayat ini, umat Islam kita ini tidak boleh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Seluruh dunia harus menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah Baitullah. Nah, ini yang menarik, ini Rasulullah ini selalu menengadah ke langit. Itu maksudnya simbol dalam doa. Doa ini Rasulullah ini ada beberapa cara angkat tangan dalam doa. Ketika menghadapi masalah yang sangat pelik, berat, kejadian, peristiwa, Rasulullah berdoa itu sampai ketiaknya kelihatan begini nih. Nah, begini nih. Wajahnya ke langit begini. Tapi ketika masalah, ya maksud masalah tetap yang biasa, beliau jari-jarinya di sini kan ada apa namanya? Ada garis kanan, garis kiri ketemu. Nah, begitu doanya. Ini yang biasa Rasulullah lakukan dalam doa. Tapi jadi ada yang berdoa gitu nggak ada? Nah, makanya nggak ada yang doa begini. Ada ya? Lebih parah di sini, di atas ini nih. Ada. Kalau orang selamatan tuh tahlilan, ada yang di atas nih. Di atas apa? Di atas paha begitu. Di atas paha begini. Amin 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 sambil mindahin kue. Amin 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 amin. Ini doa ini diaminkan malaikat nggak dia? Ya Allah. Nih begini. Ini kan ada garis tuh. Garis kanan, garis kiri, sambungkan. Nah, posisinya dekat dada. Nah, ini yang Rasulullah lakukan. Ya begini. Jadi bukan begini, bukan begini, bukan begini. Nah, yang ada. Nah, itu boleh ya tadi ya itu. Itu yang kalau apa? Misalnya kita ya Allah pengen kawin lagi. Nah, maksudnya ada hajat yang pengen banget. Maksudnya kan yang nah gitu ya. Jangan 10M, 1 triliun, 1 triliun.
ketika kelihatan. Maksudnya gitu saking ini ya, ketiaknya, saking mungkin bajunya Rasulullah ya kan ini yang lebar, atau juga mungkin baju pakai ihram kali ya kan gitu. Nah ini mengadadah ke langit. Nah, ini misalnya Rasulullah pernah mendoakan kaum yang sangat zolim yang luar biasa, itu pernah begitu ya kan, ya kunut nazilah boleh, nazilah sekarang Palestina kan boleh begini Pak, boleh. Yang nggak boleh itu ya begini tadi begini itu nggak ada riwayatnya. Jadi riwayatnya ada dua, yang begini dan begini. Nah, ini. Jadi posisinya iya, hal sederhana aja kadang lupa kan ya. Tetapi maksudnya Ya. orang lain juga kita tahu kita lagi berdoa. Iya, maksud lagi berdoa. Jadi tiba-tiba padahal kita lagi berdoa. Benar. Ada. Begini orang nggak akan mengganggu kita. Iya. Kita tahu kita sedang lagi berdoa kan. Nah itu yang riwayat yang Rasulullah ini sanadnya jelas, ada hadis-hadisnya. Sanad hadis Rasulullah berdoa begini dan ada doa yang begini. Nah itu yang begini nggak ada ya, yang begini nggak ada. Ini karena ya, apa? Kan tempat ayat ya. Iya. Dari tadi Ustadz bilang kembali lagi. Saya di sini nggak ada kalimat kembali lagi. Maksudnya kembali maksudnya ke sebelum ayatnya, ke ayat yang sebelumnya, ke 143, 142 begitu. Jadi Rasulullah itu dulu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, gitu. Kembali sekarang itu. Maksud begitu maksudnya. Jadi artinya pindah, bukan kembali lagi. Oh, bukan kembali lagi ya. Kembali lagi itu dulu di ke mana? Ke Ka'bah, Baitul Maqdis, ya gitu maksudnya. Pindah. Artinya kan ada yang menanyakan Rasulullah itu sebelum katakanlah Islam itu namanya. Islam dari dulu namanya Islam. Iya. Agamanya apa? Kalau Rasulullah itu tidak beragama dulu sebelum dapat wahyu. Kan begitu? Iya. Karena ada pertanyaan itu kan. Rasulullah SAW itu waktu nikah sama Siti Khadijah, pakai hukum apa? Nah, gitu kan. Iya. Jadi artinya ada kalau dari sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, maka sesungguhnya agama Allah itu pada saat Rasulullah SAW dilahirkan sampai umur 40 itu ada agama itu, karena orang mengikuti agama, sudah beragama dan menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Berarti sudah ada agama. Sudah, iya. Tapi agamanya Islam, semuanya Islam. Iya. Cuma diselewengkan oleh pendeta-pendeta. Diselewengkan itu dirubah isi kitab Taurat dan Injil itu. Ada yang diganti, ada yang ditambahkan, ada yang dirubah isi Taurat Injil. Makanya ya. Injil saya pernah baca. Ya. Tapi Taurat itu saya nggak pernah baca. Ya. Cuma kalau Injil kan yang diselewengkan adalah tauhid. Ketauhidan itu justru yang menentukan. Apa ya? Wallah alam. Makanya nggak ada sih. Dari dulu saya bertanya-tanya karena saya nggak bisa baca. Iya. Tapi kok Taurat itu diselewengkan apa? Kadang-kadang saya pikir gitu. Tapi kalau Injil tahu nggak kita dari di antaranya disayangkan itu malaikat itu anak Tuhan, malaikat Jibril itu anak Tuhan, itu orang Yahudi itu malaikat Tuhan di antaranya ya. Itu Taurat Injil. Ada di dalam Iya, betul. Ya. Mengkaji satu ayat dari Taurat itu ya. Ya. Di depan Rasulullah marah sekali. Kita menyempurnakan. Kenapa kau bicara langsung membaca yang begitu? Iya. Jadi ada juga ya ayat-ayat tentang Taurat, Injil, Zabur pun juga ada. Cuma banyak diselewengkan oleh para pemuka agamanya, oleh pendetanya. Gitu. Nah, berapa lama Rasulullah itu menghadap Baitul Maqdis? Dari Al-Barrah diceritakan tafsir Jalalain bahwa Baitul Maqdis Rasulullah menghadap kiblat itu selama 16 atau 17 bulan. Jadi 1 tahun 5 bulan atau 4 bulan. Ada 16 atau 17 bulan. Nah, ketika perpindahan kiblat menghadap Ka'bah, beliau itu sangat senang sekali. Istilahnya sujud syukur lah.
Ya, belum melaksanakan sholat asar waktu itu, ya kan? Waktu itu berpindah kiblat. Makanya tadi itu ketika sholat asar awalnya menghadap Baitul Maqdis, dikabulkannya Allah ketika sholat asar itu langsung 2 rakaat berikutnya menghadap Baitullah, Masjidil Haram. Makanya masjid kiblatain. Ya. Itu waktu Rasulullah sholat di masjid sana ya waktu itu belum ada masjid. Belum ada masjid. Nah, kenapa ada masjid kiblatain? Ya itu momentum untuk karena Rasulullah tuh pernah 2. Berarti di masjid itu Rasulullah sholat kemudian didapat wahyunya di situ. Oh iya benar, di situ memang, di situ dapat wahyunya di situ. Makanya itu ya di situ di masjid kiblatain dapat wahyunya di situ. Ketika Rasulullah begini berdoa terus, lalu sholat asar. Nah rakaat yang ketiga itu setelah perintah Allah kembali ke Baitullah, berubah kiblatnya, begitu, berbalik ke wajah. Rasulullah masih hidup, kami sholat di masjid bersama beliau. Suatu hari ketika kami sedang melintas, Rasulullah duduk di atas mimbar. Apa keadaan yang terjadi? Aku duduk dan mendengarkan Rasulullah membaca ayat ini, ayat yang ke-144. Mari kita ruku untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum Rasulullah turun, sehingga kita menjadi orang yang pertama yang sholat. Kami sebelumnya melaksanakan 2 rakaat sholat. Kemudian Rasulullah turun mengerjakan sholat zuhur waktu itu, yang umumnya sholat zuhur pertama kali diarahkan ke arah Ka'bah adalah sholat asar, begitu. Jadi waktu zuhur itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah perintah itu baru menghadap ke Baitullah Ka'bah. Nah itu ya, ini ayat 144. Kemudian ayat 145. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatan. Sungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya ahlul kitab yang diberikan Taurat Injil, semua ayat, semua keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabin kiblatahum. Ya, wa ma ba'dum bitabin kiblata ba'din. Dan kami pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian lain. Artinya orang Yahudi Nasrani tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang menghadap ke Baitullah, berarti dia Muslim, ya, masuk dalam agama Islam. Ya, innaka gimana? Jadi Rasulullah yang ikuti para ahli kitab. Iya, awalnya sebelum perintah ayat 144 mereka mengikuti itu. Maka itu mereka senang banget. Mereka itu senang. Mereka senang karena menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelasin bahwa kami datangkan semua ahli kitab bukti kebenaran tentang soal kiblat. Mereka tidak mau mengikuti, dan mereka tidak akan mengikuti kiblat Nabi Muhammad disebabkan keingkaran. Hal ini pastikan Allah mengingat keinginan kuat dari Rasulullah agar mereka masuk Islam, dan keinginan kuat agar mereka mengikuti Rasulullah, agar keinginan kuat mereka itu Rasulullah kembali ke kiblat Baitul Maqdis. Jadi tidak mungkin ya. Sekiranya kami mengikuti keinginan mereka, kami tawarkan kepadamu setelah datang ilmu padamu, maka kalau begitu apabila kamu mengikuti mereka maka termasuk orang-orang yang zalim. Ya, artinya Rasulullah tidak akan mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani kiblatnya ke Baitul Maqdis karena sudah ada dalil yang kuat perpindahan kiblat. Singkat saja ya. Kemudian 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Ini ayat ini. Orang-orang Yahudi yang diberikan kitab, Nasrani diberikan kitab Taurat Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Tuh. Bahkan wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Sungguh sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Ciri-cirinya tahu persis. Seperti ketika Rasulullah bersama pamannya Abu Talib menuju ke Syam berniaga,
Nah, ada seorang pendeta yang mengatakan tolong jaga anak ini. Ya, beliau melihat tanda-tanda kenabian. Berarti udah tahu duluan tuh. Ini benar-benar nabi yang kita inginkan, nabi yang terakhir. Mereka kenal benar dengan Nabi Muhammad. Seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Nah, itu ya, ini ayatnya. Kemudian terakhir, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu asalnya dari Allah Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang bimbang, ragu-ragu tentang kiblat. Jangan ragu-ragu tentang apapun yang disampaikan Allah, karena kebenaran itu yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ya ditujukan pada Muhammad, tapi juga sindiran kepada orang Yahudi, sindiran kepada orang Nasrani yang menolak kiblat ke Ka'bah Baitullah. Padahal keraguan-raguan itu, ya kebimbangan itu, ya itulah sifat buruk mereka. Muncul dari hati yang tidak bersih, hati yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita simpulkan dari 4 ayat ini? Kesimpulan 144, Rasulullah SAW dan umatnya harus menghadap ke arah kiblat Ka'bah Masjidil Haram sebagai kiblatnya sholat sebagaimana perintah Allah. 145, orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab, Taurat, Injil, Yahudi, Nasrani, mereka tahu pemindahan kiblat dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu adalah dari Allah Tuhan mereka. Tapi mereka tidak menerima kenyataan. Kenapa? Karena hasud, karena dengki, ya. Karena Muhammad itu bukan kelompok mereka, bukan keturunan mereka gitu. Bukan keturunan dari orang-orang Nabi Ishak Yahudi, dan dengki lah, saya dengki, hasud. 146, orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak kandungnya sendiri, tapi mereka sebagian menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. 147, kebenaran itu dari Allah, janganlah ragu, janganlah bimbang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Jangan punya sifat ragu-ragu dan bimbang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan